Baik, dan acaranya akan dipandu oleh sahabat baik saya, Ibu Siti Alfiah Kusumawardani ST atau Bunda Dani begitu. Beliau adalah seorang aktivis yang keren sekali dan izinkan saya membacakan CV beliau. Siti Alfiah Kusumawardani ST lahir di tidak disebutkan, pada tanggal juga tidak disebutkan. Yang jelas beliau sekolah dasar tahun 84 dan sampai 990 di SD Stania Koba Bangka. Kenapa? Di sana karena belum ada LHI waktu itu ya. Dan perlu diketahui juga SMP 2 Klaten lulus tahun 93, lalu melanjutkan SMA 1 Klaten lulus tahun 96. Dan selanjutnya di mana? Ya, melanjutkan ke jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, lulus pada tahun 2000. Ya, Bunda Dani adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dan ini bisa dibayangkan ayah bunda, anak pertama lulusan Fakultas Teknik. Tentu sosok yang sangat tangguh pastinya ya. Dan siapakah penakluk hati beliau? Pasti lebih tangguh lagi. Ya, adalah Bapak Nurul Huda ST. Ibunda dari Ananda Faruq dan Fidel ini kini menjabat sebagai Ketua Yayasan Rumpun Nurani, Yayasan Da'ar Al-Hakim dan PPTQ Al-Amir Klaten, juga di kolektif Co and Space dan Tukoni ID. Baik, hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut moderator kita, Ibu Siti Alfiah Kusumawardani ST. Monggo Bunda Dani. Tentu ayah bunda sudah familiar nggih sama artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kalau mungkin yang pada suka bikin menikmati fitur-fitur di smartphone atau fasilitas-fasilitas perbankan, bahkan sampai mobil yang self-driven car, itu adalah model-model AI. Dan yang lagi bikin heboh kita adalah ChatGPT, di mana aplikasi itu bisa membuatkan menu, bisa menolak usulan-usulan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, bisa memberikan ide-ide gitu. Sehingga sebenarnya AI ini memang sudah menjadi kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk itu alhamdulillah sudah bersama kita hari ini Kak Sinyo Egy yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia parenting. Walaupun beliau expertnya di LGBT, tapi AI tidak masalah, kita bahas bareng Kak Sinyo. Silakan Kak Sinyo maju ke depan. Kasih aplaus dong Bapak Ibu. Baik, sambil ditayangkan CV-nya Kak Sinyo nggih, Mas Operator. Ya, saya bacakan resumenya saja. Kak Sinyo adalah nama pena dari Bapak Agung Sugiarto, SPD MPSI. Beliau lahir di Magelang 22 Oktober 1974, ayah dari 2 anak. Beliau memiliki riwayat pekerjaan yang sangat lekat dengan dunia pendidikan, dunia penulisan, dan SDM. Beliau mendapatkan banyak sekali penghargaan di lomba-lomba menulis. Terkenal sebagai aktivis sosial yang peduli dan aktif mengkampanyekan awareness pada kasus-kasus LGBT, Kak Sinyo mendapatkan banyak penghargaan dari buku beliau yang berjudul Lo Gue Butuh Tahu LGBT. Ayah bunda ada yang sudah pernah baca bukunya? Boleh raise your hand, siapa tahu dapat door prize? Wah, malu-malu natanya kayaknya ya Kak. Ada puluhan buku, artikel, dan cerpen yang sudah ditulis oleh Kak Sinyo yang menunjukkan concern beliau pada perihal pendidikan, pengembangan karakter anak hingga remaja. Selain itu, saat ini beliau juga aktif sebagai founder Yayasan Peduli Sahabat di tahun 2015 serta Yayasan Rumah Belajar Sahabat Al-Fitrah di tahun 2022. Alhamdulillah, terima kasih Kak Sinyo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja dan semoga semuanya yang hadir di sini juga lebih baik dari saya. Amin. Iya. Baru datang semalam dari Jakarta ya Kak?
Ya sampai sini jam setengah 12 ya, sudah 12 malam, ya. Masya Allah. Ini minta maaf kalau suara saya habis karena kemarin seharian juga ngisi gitu. Oh, dari subuh tuh, habis subuh. Nggih, nggak apa-apa ya ayah bunda kalau suara saya agak serak-serak tapi sepertinya masih cukup bersemangat. Insya Allah. Nggih. Soundnya bagus nih ya. Kenapa? Soundnya bagus. Iya, soundnya bagus. Iya, saya rasanya pengen rekaman malah sekarang. Nggih. Kak, ini kan memang tantangan AI ini sebenarnya sudah menjadi keresahan beberapa ibu-ibu lah terutama ya, terutama bagaimana nanti anak saya harus bersaing dengan orang-orang yang berebut pekerjaan karena dengan AI banyak profesi yang sudah hilang. Kemudian bagaimana kerahasiaan data saya ketika AI itu bekerjanya dengan big data. Nah, ini padahal orang tua di sini nih mulai dari yang masih kelas 1 SD, mungkin bahkan ada yang PAUD sampai SMP. Nah, tapi untuk membridging pembahasan kita yang lebih familiar sama kita itu kan kemudahan-kemudahan teknologi digital. Sehingga kemarin Bapak Ibu sudah mengisi kuesioner nggih? Itu dibuatkan khusus oleh Kak Sinyo buat para peserta parenting pada pagi hari ini. Dan mari kita lihat hasil dari kuesioner ini. Bisa minta tolong ditampilkan kuesioner yang untuk Ananda dulu? Ya. Baik, kita bisa lihat di sini nggih Bapak Ibu. Responden kita adalah 374 anak dari kelas 1 sampai kelas 6 dan ada 207 anak dari kelas 7 sampai kelas 9. Next. Ya, pertanyaan Kak Sinyo. Dalam 1 tahun terakhir, apakah kalian pernah dengan sengaja melihat pornografi di berbagai media seperti YouTube, web, game, media sosial, TikTok dan lain-lain? Ya. Jadi ini hampir di atas 50% itu tidak pernah melihat secara sengaja. Tidak pernah melihat secara sengaja. Itu ada angkanya nggak bisa kelihatan ya, saya bacakan saja. Iya, warnanya kurang terang ya Kak. Ini ngerjainnya sambil lembur, maklum ibu-ibu sukanya last minute ngerjainnya. Sebentar, mana ini? Ya, itu yang dengan sengaja. A, itu yang tidak pernah dengan sengaja. Tidak pernahnya banyak, alhamdulillah. Tapi ada yang sesekali dalam setahun, ada yang sesekali dalam tiap bulannya, ada yang tiap minggunya, ada yang 2 kali atau lebih per pekannya, tapi itu 0. Yang E itu di SD 0. Di SMP ada di bawah 5. Bisa next. Pertanyaan kedua, dalam 1 tahun terakhir apakah kalian pernah dibully? Bentuk-bentuk bulinya bisa bermacam-macam, bully fisik, bully kata-kata, bully sosial kelompok, bully emosional ataupun bully di internet. Ini cukup beragam, jadi memang mungkin masih jadi concern kita ya. Ya, jadi yang sebentar ini saya bacakan. Cukup besar, jadi angka bullyingnya masih cukup besar. Cuma kemarin saya sempat diskusi sama salah satu ustazah. Jangan-jangan persepsi bulinya masih beda, masih dimirip-miripin sama kalau olo-oloan gitu. Iya, kayaknya itu kemungkinan. Iya, jadi konteksnya bercanda itu dianggap membuli gitu. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan ketiga, dalam sehari rata-rata bermain gadget itu berapa lama? Yang paling banyak itu lebih dari 3 jam. Iya, ada yang SD lebih dari 3 jam cukup banyak. Dan ini jujur ya Bapak Ibu? Ya, anak-anak tidak menyebutkan nama. Anonim ya, tanpa menyebutkan nama, jadi jujur. Iya, tanpa gitu. menyebutkan nama. Jadi ini yang apa SD adanya? Luar biasa, lebih dari 3 jam, hampir 51% ya. Iya. Yang SMP ya, yang SD 24% ya. Tapi di atas kita 3 jam itu juga lumayan besar, 14%. Yang merah besar itu SMP yang ya banyak SMP sekali SMP. Yang lebih dari 3 jam.
SMP. Ya mungkin karena tugas-tugas juga udah banyak melibatkan harus ke gadget nggih. Selanjutnya yang keempat pertanyaannya adalah dalam 1 tahun terakhir apakah kalian pernah dengan sengaja makan dan minum sambil bermain gadget atau laptop atau smartphone? Yang tidak pernah sedikit sekali. Hampir semua itu ya. Iya, yang mayoritas adalah SMP 41% gede ya. Iya, yang mayoritas 2 kali atau lebih tiap pekan. Ini dengan sengaja loh ya. Iya. Ya, dengan sengaja. Dan sebenarnya mungkin kita tanya ke orang tuanya jangan-jangan melakukan hal yang sama. Ya, nanti ada datanya enggak? Ada ya? Iya, enggak. ada. Nextnya. Dalam 1 tahun terakhir apakah kalian pernah malas mengerjakan tugas sekolah kemudian mencari jalan pintas dengan mengakses internet? Ini yang paling banyak masih di sesekali saja. Itu yang SD masih di tidak pernah. Iya. Kalau SD mungkin masih Tertib. Dia masih tertib, masih nurut gitu nggih. Kalau SMP udah mulai men-challenge dirinya, nggih. Selanjutnya ada kuesioner untuk orang tua. Iya. Pertanyaannya mirip. Tapi ini lebih pada awareness Sudut pandang orang tuanya. Iya. Ada 657 responden. Nah ini pertanyaannya sama. Pada dalam 1 tahun putra putri bapak ibu sengaja melihat pornografi. 64% mengatakan tidak pernah. 12% mengatakan sesekali dalam setahun. Ini yang ketahuan berarti ya? Iya. Ya. Selanjutnya sesekali, ya berarti hampir sama dengan yang di siswanya tadi. Ya. Sesuai ini berarti. Sesuai. Berarti hubungannya baik. Berarti komunikasinya terbuka. Ya. Next. Dalam 1 tahun, apakah putra putri bapak ibu mengalami bullying oleh teman sekolah? 61% mengatakan tidak pernah. Sesekali dalam setahun 29%, sesekali sebulan 6%. Ini agak berbeda. Iya, lumayan ya ternyata ya. Ada yang 1,37 yang hampir tiap pekan ada yang dibully. Iya, jadi ada yang jadi korban bully tiap pekan. Tapi angka tidak pernahnya itu pun enggak terpisah ya antara SMP dan SD ya, dijadikan satu ya. Kalau ini respondennya jadi satu yang untuk orang tua. Kalau dipisah nanti kita akan ketahuan nih. Yang banyak membuli SMP apa SD. Iya. Kalau dari respon itu anak-anak yang mengeluhkan bullying yang lebih banyak di SMP. SMP, iya. Ya, ini kayaknya SMP ini. Iya, kemungkinan SMP. Next. Dalam sehari rata-rata putra-putri bapak ibu bermain gadget berapa lama? Kalau yang kurang dari 1 jam 29%, yang sepekan sekali 24%, paling banyak 2 kali tiap minggu, berarti sama. Ya? Iya. Sama. Selanjutnya, dalam 1 tahun sengaja makan dan minum sambil memegang gadget, iya sama juga, tinggi. Iya. Yang paling tinggi. Ibunya. Jadi ketahuan sama ayah ibunya, ya mungkin saking sayangnya nggak apa-apa gitu kali ya. Oke, lanjutnya dalam 1 tahun terakhir mencari tugas jawaban di internet sebagai jalan pintas 46% tidak persen. Ya. Terima kasih kepada ayah bunda atas partisipasinya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Kalau kita lihat berarti paling tidak kita punya 1 poin positif bahwa kita punya komunikasi yang baik dengan anak-anak karena angkanya tidak terlalu melenceng ya Kak. Iya. Alhamdulillah, itu satu hal yang harus kita syukuri. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama pembahasan tentang bagaimana kita menjawab tantangan AI ini dengan menjadi sahabat anak. Waktu dan tempat kepada Kak Sinyo saya persilakan. Ya, jazakillah khair. Izin saya berdiri. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, tadi semestinya sudah dimulai dengan bacaan basmalah, sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan tentu orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Apa yang kita diskusikan dari pagi sampai siang hari ini semoga berkah bukan cuma di dunia tapi sampai akhirat. Amin. Ya, mungkin bisa ditampilkan slide. Ya, saya tes dulu. Ya, baik. Saya agak geser sedikit ke sini karena supaya kelihatan. Ya, jadi teknologi sekarang luar biasa perkembangannya ya. Beda jauh dengan yang di kita dulu. Saya kasih contoh saja biar Bapak Ibu langsung tahu. Misalnya zaman dulu kita kalau mau buat seperti ini kita harus ke teman-teman yang bisa Adobe Photoshop dan sebagainya. Yang dia menguasai Corel Draw dan sebagainya. Saya masih ingat dulu Corel Draw susah gitu. Dan mending saya bayar gitu. Nah sekarang bikin-bikin file seperti ini emak-emak aja bisa. Bahkan Canva itu menyediakan gratis untuk yayasan sosial. Jadi 10 akun pro untuk yayasan yang sosial. Jadi kalau Bapak Ibu punya yayasan daftar saja ke Canva, nanti akan dapat 10 akun pro gratis gitu. Nah itu yang dijual di Tokopedia, di Shopee itu seperti itu. Dijual nanti dimatikan akunnya, nah seperti itu. Yang sebetulnya nggak boleh dijual ya, karena kan itu layanan gratis dari Canva sebagai bentuk sosialnya mereka, tapi kemudian dimanfaatkan untuk jualan gitu. Jadi buat seperti ini ya cepet, mungkin beberapa menit ya, yang nggak harus berbayar gitu. Kemudian ya misalnya seperti ini buat emak-emak saya, istri saya sering ya, bahkan dalam waktu hampir setahun tuh buat 200-an ya flyer-flyer seperti ini yang ya bisa dibuat dengan cepat gitu, nggak perlu bayar. Dan luar biasa itu dampaknya sekarang. Bahkan sekarang sudah mulai masuk ke video. Ini Midjourney ya. Jadi Midjourney itu kita lewat kata-kata. Misalnya saya membuat kucing terus robot, cuma dimasukkan kata-kata nanti munculnya seperti ini gitu. Nah yang menjadi masalah ternyata ini diambil sebagian dari data-data yang ada di internet gitu ya. Midjourney ini kalau nggak salah miliknya si Tesla kalau nggak salah ya. Saya lupa ada. Nah ini akhirnya ya teman-teman yang profesinya sebagai ilustrator itu menjadi tantangan tersendiri karena kita kadang nggak butuh mereka gitu, hanya dengan. Nah sekarang sampai sudah mulai ke video, jadi nanti anak-anak kita ke depan bisa bikin anim sendiri dari cuma lewat tulisan dan kata-kata, dan ini bakalan luar biasa. Nah sekolah yang saat ini sedang dikerjakan itu kalau nggak mengikuti zaman ya akhirnya bakalan tersisih. Contohnya putra saya bosan di sekolah umum. Jadi ketika dia lulus dari boarding SMP tahun lalu, sekarang kelas 11 SMA, dia bosan. Karena apa? Ya sekolah gitu-gitu saja gitu. Akhirnya dia memilih homeschooling. Memilih homeschooling di rumah, dia bikin materi. Jadi gurunya dari S2 di UGM, jadi dia disuruh presentasi. Jadi nyari bahan sendiri, kemudian presentasi. Jadi dia biasa presentasi ke gurunya. Nah, nanti akan dikasih masukan apa yang kurang. Nah kalau kita nggak mengikuti bakalan tersisih itu, saya yakin. Nah makanya mestinya sekolah ini juga harus mulai mengarah ke sana. Tadi saya bicara dengan beliau ya, itu juga sudah jadi kajian ya Pak ya. Karena ya kalau misalnya nih kita ngajarin delivery, ya ngapain? Di internet banyak sekarang. Jadi pakai ChatGPT misalkan membuat surat pengantar, itu nih keluar udah dibikinin tuh. Kita cuma ganti-ganti dikit saja gitu. Jadi itu luar biasa. Jadi
kita harus siap menyongsong teknologi yang luar biasa, yang kedepannya mungkin bahkan guru pun entah nggak tahu dibutuhkan apa enggak gitu dalam tanda kutip ya gitu. Ya, nah kenapa sih anak-anak akhirnya lebih menyukai teknologi yang memang sekarang ini luar biasa yang zaman dulu kita nggak ada. Nah kita perlu tahu beberapa contoh yang sekarang kan waktunya pendek, 40 menit saya. Jadi yang pertama lari dari tantangan. Anak-anak sekarang males, gak disuruh ngerjain kenapa? Ya mudah, sekarang kopas gitu. Jadi disuruh cari tantangan tuh ya males. Ngapain di internet banyak. Itulah kenapa kalau modelnya masih guru menyampaikan ya ngapain saya belajar sama guru di internet loh, luar biasa. Bahkan sekarang banyak youtuber yang isinya juga edukasi. Salah satunya ada dosen di UGM, dia psikometri, ya sudah ngajarnya di situ gitu. Jadi anak-anak sekarang males. Jadi mending kopas saja. Dulu kan ada Quora, kalau Quora itu kan kumpulan ya. Itu tuh pertanyaannya persis di buku teks ya. Itu yang jawab macam-macam itu, karena sekarang dengan adanya artificial intelligence ya luar biasa. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, anak-anak sekarang itu lebih suka ya berlomba-lomba di internet karena memang itu fitrahnya manusia. Sejak kita kecil, sejak kita belum menjadi bayi itu oleh Allah kan disuruh berlomba-lomba kan. Dari sekitar 2,5 juta calon anak disuruh berlomba-lomba menuju ovum. Nah itu fitrahnya dia dan itu difasilitasi dengan berbagai macam di internet ya, lewat game, lewat di YouTube, luar biasa. Sehingga mereka ya di situ. Karena di dunia fisik mulai jarang kan ada lomba-lombanya paling menggambar apa gitu. Di sana sudah mulai itu, bahkan e-sport sekarang sudah mulai berkembang juga luar biasa di Indonesia. Kemudian selanjutnya di sana dia akan mendapatkan eksistensi. Bapak Ibu mungkin menganggap anaknya, anak saya introvert Kak Sinyo. Bisa jadi di dunia maya dia mendapatkan eksistensinya. Ya. Dia jago nge-game, jago apa. Dan dia mendapatkan penghargaan di situ gitu. Kalau misalnya kalau di dunia nyata kan yang dihargai minta maaf ya, yang jago ngaji, ketua OSIS, gitu kan. Nah di sana dia, kamu jago banget main gamenya gitu. Akhirnya mereka ya mending di dunia maya, karena di dunia nyata nggak mendapat eksistensi dia. Putri saya itu waktu kelas 6 SD pas pandemi ya, itu subscribernya dalam setahun hampir 4.000. Itu kalau diketahui sama teman-temannya dia nggak mau. Ya dia terkenal di dunia internet tapi di dunia nyata dia nggak mau dikenal sebagai si X tadi. Karena dia pandai menggambar di lewat gacha live. Dan dia nggak mau jangan sampai ketahuan lah gitu. Jadi di sini dia mendapatkan pengakuan, eksistensi. Contoh yang lain, di sini dia akan mendapatkan materi. Nah ini nih yang luar biasa ya. Zaman sekarang, apalagi sekarang dipermudah di YouTube untuk mendapatkan monetisasi. Enggak seperti dulu, lebih diperingan gitu. Makanya sekarang Bapak Ibu yang punya akun YouTube mulai banyak iklan-iklan kan, walaupun belum dapat uang, karena mereka nggak mau rugi. Ya. Nah apalagi anak-anak sekarang didorong ke sana. Yang akhirnya sekarang orang berlomba-lomba bikin akun di berbagai media sosial, termasuk di TikTok. Nah karena berlomba-lombanya itu hanya karena materi, akhirnya jadi aneh-aneh kan. Di TikTok tuh ada yang dipukuli nanti dapat stiker itu kita beli. Jadi misalkan saya mau nyumbang, saya akan beli stiker, misalkan harganya 5 juta, nah nanti saya kasihkan ke orang-orang gitu. Dan itu luar biasa. Facebook sudah mengikuti, saya bisa di Facebook dapat uang bisa.
Ya, jadi kita akan dikirimi stiker dan itu ada harganya. Akhirnya apa ya, jadi aneh-aneh yang keluar di TikTok, di YouTube. Ibu bapak bisa lihat di YouTube tuh ya, ada pasangan sesama jenis itu yang nonton ribuan. Sesama jenis, hei sayang, dia pulang terus cipika-cipiki masak bareng dan itu nggak ada yang take down. Nggak ada yang lapor, nggak ada kan. Karena ya saking banyaknya video, saking banyaknya media. Sehingga Bapak Ibu mau protes, ya protes kemana? Mau lapor, kalau jumlahnya nggak memadai, nggak di take down. Gitu. Jadi materi ini yang kemudian jadi membuat anak-anak kita arahnya ke hedonisme ya, ke yang sesuatu yang semestinya nggak dilakukan gitu. Ini contohnya Atta Halilintar ya. Atta Halilintar, jadi jumlah subscriber itu belum tentu menentukan karena yang dihitung sama YouTube tuh viewer ya. Atta Halilintar tuh hitungannya bisa sampai 1,5 M itu per bulan. Yang cukup tinggi Raffi Ahmad itu, walaupun subscribernya di bawahnya Atta Halilintar, tapi pendapatannya luar biasa per bulan. Itu gaji Bapak Ibu berapa? Ada yang 200 juta? Mending jadi YouTuber gitu kan. Jadi males ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu. Itu si Atta Halilintar nanti ya, mandi pakai air es, diguyur pakai air es, hahihi, yang nonton jutaan. Vicky Naki loh sampai dibuatin lagu. Vicky Naki itu kan, ya, kalau Vicky Naki masih mending ya, dia bahasa, jadi dia menguasai hampir 8 bahasa sekarang. Lewat YouTube, lewat Omi TV dia. Sekarang pendapatannya ya miliaran per bulan. Bahkan sekarang lagi dalam tanda kutip pacaran dengan orang Turki. Ya ngapain sekolah, betul kan? Ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu. Ya, jadi YouTuber saja. Nah yang orang dewasa macam-macam tuh. Misalnya, hei teman-teman nih cuma pasir. Jadi luar biasa materi ini sangat-sangat menggoda anak-anak kita. Ada enggak Bu? Di sini ada yang aku pengen jadi YouTuber gitu, ada nggak? Anak kan ada kan? Mending jadi YouTuber gitu. Terus, kenapa sih mereka suka di internet daripada di dunia nyata? Karena mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu lihat nih, kita kalau anak-anak pulang yang ditanyakan apa? Saya pengen tanya, jujur. Ya, yang ditanya, kamu udah sholat belum? Kamu udah ini belum? Yang dilihat tuh hitamnya melulu, betul nggak? Nggak ada ya Allah nak, kamu dari jam 7 sampai jam 3 sore sudah belajar, oh keren banget, enggak gitu. Itu belum ini, belum itu, belum itu, ya. Iya kan? Yang dilihat itu buruknya melulu. Akhirnya apa? Ya mending di internet. Kenapa dia di sana banyak penghargaan? Dia kalau main game ya congratulations, you're winner gitu kan? Betul nggak? Selamat kamu menang. Bapak Ibu coba lihat anaknya pulang, itu loh sepatunya loh, keliru sana, taruh sana gitu. Udah gitu kan. Kamu nggak belajar sih, salah soal, pusing. Putra saya masih ingat saya waktu itu kelas 3 SD. Nah, waktu itu saya bilang dia hari Jumat kan pulang awal. Pulang awal kenapa Bang? Senin ujian. Nah, saya tanya, Bang nggak belajar? Terus ngomong seperti ini, Bi, tahu nggak? Aku itu sekolah dari jam 7 sampai jam 3 sore tiap hari. Itu disuruh belajar. Terus sampai di rumah disuruh belajar lagi bisa meledak otakku gitu. Karena kita terbuka ya, dia ngomong apa adanya. Nah sejak itu di rumah kami nggak pernah ada namanya belajar habis pulang sekolah, nggak ada. Kalau kecuali ada proyeknya. Jadi main-main gitu. Saya pengen tanya Bapak Ibu nih sekarang jadi orang-orang sukses. Itu dulu pulang sekolah jam berapa? Jam 12, jam 1 ya kan? Habis itu main sampai menjelang maghrib gitu. Ya kan? Main gitu. Nah, terus kita loh ya akhirnya ya pusing ya anak-anak sekarang ya, kasihan itu, dipaksa untuk belajar terus gitu. Terus mendapat apa? Mendapat dorongan. Anak-anak kita kalau gagal, itu kayak gitu aja nggak bisa, itu loh tetangga kita, umur seperti kamu udah jadi ini sudah.
Di dunia internet, kalau gagal nih misalnya kita salah, main game kalah, try again, please try again, didorong gitu. Ayo kamu bisa. Nah kita macam, abang kayak gitu aja nggak bisa sih, udah umur 6 tahun nggak bisa naliin sepatu. Jadi istrinya tuh di rumah tuh butek terus gitu. Kayak di penjara. Saya punya ya, tadi saya cerita sama beliau Pak Ganjar, saya punya klien ya, lulusan terbaik di salah satu boarding. Bayangkan, lulusan terbaik, baik akademiknya maupun akhlaknya. Terus dia diterima di salah satu universitas swasta yang per semester bayarnya sekitar 80 juta. Kenapa? Kerjasama dengan asing. Jadi dia dapat beasiswa tuh di situ. Nah, mau tahu bapak ibunya kan menjelang semester berakhir ya, main ke kosannya dia, mau tahu anaknya sudah minum alkohol, merokok dan nggak sholat. Kenapa ya? Kayak di penjara tadi. Jadi nggak dapat feel-nya. Jadi sekolah tuh sekarang seperti bisnis. Cuma yang dibangun tuh bukan peradaban, bukan budaya kultur yang baik, tapi ya semacam kebiasaan ya yang sudah karena dipaksa gitu. Jadi ya luar biasa ya. Kenapa mereka memilih berinteraksi dengan internet daripada bapak ibu gitu. Dan ini juga mengerikan nih, bebas berimajinasi. Kenapa sih anak-anak suka main GTA San Andreas ya, GTA 5 ya, karena dia bebas berimajinasi di sana. Bapak ibu pernah nggak tanya, Bang, kenapa sih kamu suka main Grand Theft Auto? Kan di situ tembak-tembakan, membunuh, ada yang bercinta gitu kan? Pernah tanya nggak? Ya karena dia bebas. Bayangkan di kehidupannya dia baik-baik saja, santun. Di situ pengen nyoba, gitu. Jadi orang jahat, mukuli dan sebagainya. Jadi di dunia internet itu bebas. Bahkan sekarang ada banyak game yang arahnya ke seks. GTA 5 itu ini ada seksnya dua cut scan, seksnya betul-betul nyata. Jadi bapak ibu tuh jangan polos-polos, Kak Sinyo anak saya sudah nonton pornografi, enggak, itu polos banget pertanyaannya yang enggak bakalan jawab gitu. Tanya aja, Bang sudah main GTA 5? Sudah ya, pasti sudah nonton. Sudah pernah main Mass Effect? Sudah ya, pasti sudah nonton. Jadi ya coba kalau nggak percaya nanti bapak ibu, kan anaknya sudah ada yang SMP kan, buka Google Play Store-nya, kemudian ketik hentai. Nah kok di situ ada historinya, dia sudah download hentai. Hentai itu game pornografi di Google Play Store. Jadi ya mengerikan gitu. Jadi itu yang membuat sebagian contoh-contoh anak-anak kita akhirnya menyukai artificial intelligence daripada bapak ibu gitu. Karena dia sangat disupport gitu. Nah masalahnya anak-anak kita itu belum bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, betul kan? Kalau bapak ibu kan sudah makan asam dan garam gitu. Mukanya makanya asem-asem gitu ya. Kalau mereka kan susu, itu belum banyak pengalaman. Nah ini nih yang jadi masalah, mereka belum tahu. Makanya kalau ada kejahatan dalam bentuk apapun di usia SMP ke bawah, minta maaf, itu dianggap tidak sengaja. Nggak ada di dunia ini, mungkin kalaupun ada ya, berarti orang itu jenius tuh di dunia. Yang dengan sengaja merancang di otaknya mulai dari awal sampai akhir, betul-betul dia yang merancang itu. Setahu saya nggak ada, ya nggak sengaja, nggak tahu dan sebagainya. Jadi mereka belum tahu, ini yang mengerikan. Apa dampaknya dan sebagainya. Nah, contoh dampak negatifnya apa? Ini saya contoh saja ya, karena kan waktu kita terbatas. Yang pertama, susah fokus. Jadi anak-anak sekarang tuh susah fokus. Kalau disuruh membaca, males. Suruh baca Al-Quran, males. Kenapa? Ya karena dunia teknologi itu
Syaraf-syarafnya di otaknya itu banyak. Saya kasih contoh ya. Suara itu minimal ada 2. Misalnya dor, itu kan masuk di telinga kita ke saraf kita, betul kan? Itu kan kita tutup mata kita. Suara apa itu? Nah, pas ketika melihat ada gambar tembakan, oh mata ini mengkonfirmasi, betul? Berarti ada 2 stimulus, rangsangan. Belum color, warna, belum gerakan, belum cahaya, itu beda gitu. Nah akhirnya apa? Menjadi kebiasaan. Coba boleh dikonfirmasi ke para ustadz, manggilnya di sini ustadz-ustadzah ya. Ustadz-ustadzah monggo dikonfirmasi. Saya yakin begitu masuk kelas 15 menit ngomong itu mata mereka udah goyah kemana-mana itu. Sampai ludahnya muncrat-muncrat, mereka nggak peduli. Kalau saya kan dulu ya, kita dulu pas kita masih sekolah, bel berbunyi tet, kita lo tahan mendengarkan guru kita, betul? Tahan, beristirahat sudah. Paling kalau yang bosan gambar-gambar gitu ya, ada yang jahil, yang upil dan sebagainya gitu lah. Nah zaman sekarang lihat sendiri itu. Coba anaknya pegang HP, Allahu Akbar, saya jamin dia diam saja, betul? Enggak ada yang jawab, mak, enggak ada. Kenapa? Dia sedang terperangkap banyak stimulus di otaknya sementara suara adzan cuma 1. Kalau nggak percaya ya, besok hari Ahad yang besok ibunya, ya ini mamahnya masak yang enak untuk suami dan anak-anaknya. Kasih mereka gadget. Hei cinta, ini sudah selesai, saya yakin mereka diam saja. Kenapa? Ya dia sedang terperangkap dalam stimulus yang banyak. Sehingga apa? Sekarang anak malas membaca. Malas menghafal. Kenapa? Rangsangannya cuma 1. Jadi susah fokus. Kalau nggak percaya nih, saya uji ya. 1 sama dengan 5. 2 sama dengan 10. 3 sama dengan 15. 4 sama dengan 20, 5 sama dengan 1, yang jawab 25 pasti kebanyakan main gadget. Kan sejak awal sudah bilang 1 sama dengan 5. Terus oh ya 25, loh kok 1 gitu. Karena ya kebanyakan main gadget. Jadi anak-anak sekarang itu stimulusnya itu harus lewat media. Coba ya. Ini nanti ustadzah begitu, nggak usah banyak kata, setelin video, langsung pada diem gitu, betul kan? Tapi kita ngomong assalamualaikum, sudah bosan. Kenapa? Ya suaranya cuma 1, kecuali ustadznya sambil lompat-lompat gitu ya. Gini-gini ya, mungkin masih agak menggoda lah, ada dua stimulus gitu kan. Luar biasa. Yang kedua, penurunan fisik ya, banyak radiasi. Contohnya ada yang namanya sinar blue light. Sinar blue light itu sinar dasar dari semua elektronika. Jadi kalau elektronika kita hidup ada warna biru kan. Nah itu sinar blue light itu ternyata akan membuat otak kita itu kalau kebanyakan seperti kafein. Jadi susah untuk tidur. Kalau nggak percaya nih emak-emak yang hadir besok kan, papa ayo cintaku, selamat tinggal gitu kan, selamat jalan, terus bersih-bersih. Jam 9 pagi buka kitab suci Al-Quran tapi yang dari kertas, yang asli ya, bukan lewat media. Saya yakin 5 menit pasti ngantuk. Ya kan? Aduh kok ngantuk ya, tidur aja gitu. Tapi anehnya nih kalau nonton drama Korea ya, Kasihnya saya mau nonton seri 1 aja, seri 1 enggak yang lain. Nambah seri 2, seri 3 sampai anak pulang lu tahan enggak ngantuk. Apalagi lihat di kegelapan. Nah ini yang meresum Kak Desti, guru putra saya tadi ya, teman saya S2, sudah lulus sekarang lagi mau ambil doktor. Jadi sekarang anak-anak itu ya pegel-pegel gitu. Ininya capek, ininya punggungnya ada, bahkan jadi generasi menunduk gitu.
Coba kalau tadi ya yang ngasih sambutan beliau nih, sambutan mungkin bisa dijepret tuh sama beliau. Siapa yang mendengarkan dan tidak ketahuan tuh. Ada yang main HP lain gitu. Sabodo teing gitu kalau orang Jawa. Jawa Barat gitu ya. Kenapa ya asik gitu. Jadi hati-hati ya dengan berbagai macam radiasi yang ada. Contoh yang lain negatif, cheat tadi, kopas. Misalnya anak yang laki-laki kan suka nge-game, akhirnya apa? Dia nge-cheat, curang. Kenapa? Gamenya terlalu banyak. Sehingga anak-anak sekarang mudah berbohong. Kasihnya anak perempuan saya nggak suka game, jadi nggak mungkin nge-cheat, nge-crack. Jadi misalnya ya, ditembak dor itu berkurang darahnya, di-cheat, di-crack, akhirnya ditembak nggak mati-mati. Kenapa? Kalau main terlalu lama nanti. Berbulan-bulan, padahal gamenya yang muncul baru-baru banyak. Nah perempuan nggak suka game, tapi sama saja lewat apa? Media sosial, iklan. Pernah nggak Bapak Ibu misalkan melihat, pemirsa belilah kecap ABC nomor 2 di Indonesia, pernah nggak? Nggak ada. Semua nomor 1, betul nggak? Bohong gitu loh. Ada loh ini misalnya ya, salah satu ibu misalnya ketemu sama saya, ibu yang dari LHI ya, iya. Lagi beli apa bu? Kasihnya saya beli Citra Wet Lotion. Kenapa bu beli Citra? Bukan karena pendukung Israel misalnya ya. Karena Citra Wet Lotion itu kasihnya tagline-nya with bengkoang and mutiara. Jadi ibu tuh membayangkan mengusap mukanya tuh pakai bengkoang dan mutiara gitu. Astagfirullah, sudah terkontaminasi. Akhirnya ya kita biasa dibohongi kan. Ya akhirnya ya ketika memilih apapun ya nggak apa-apa. Walaupun kita tahu ini kayaknya nggak bener nih. Tapi ya kita percaya saja, kenapa? Mudah dibohongi. Dan anak-anak kita ya biasa berbohong. Walaupun bercanda kan nggak boleh dalam Islam. Dalam Islam bercanda pun harus jujur. Ketika ada seorang nenek-nenek datang ke Rasulullah, saya pengen masuk surga. Oh di surga nggak ada nenek-nenek gitu. Nangis beliau gitu. Tolong beritahu di surga itu mudah semua. Itu kan jujur. Nah kadang anak kita ya, dek sudah sholat sudah. Kapan sholatnya? Kapan-kapan gitu. Itu kan ya nggak boleh kan karena bercanda tapi berbohong. Jadi luar biasa. Contoh yang lain, buang-buang waktu. Ya jelas ya. Saya pengen tanya ya, monggo dikonfirmasi sama suami dan istrinya, terutama istri yang nggak bekerja. Tanya suami, dek tadi di rumah, wah aku tuh sibuk ini, sibuk itu. Kan ditanya, coba kalau dikonfirmasi, ya jam sekinya ini. Terus apa? Nonton drama Korea. Ya, jadi seakan-akan tuh sibuk buka WhatsApp, buka Facebook. Kalau ditanya, kenapa buka Facebook? Wah, aku ingin perkembangan politik di Indonesia. Astagfirullah, manfaatnya apa? Pokoknya manfaatnya nggak tahu. Jadi seakan-akan kita tuh betul-betul sibuk gitu. Padahal ya kalau dihitung nggak ada sibuk-sibuknya banget. Gitu. Jadi ya itu contoh-contoh ya membuang waktu. Ya. Nah yang mengerikan ini nih, pornografi. Kenapa? Karena contohnya ya kejahatan seksual itu sebagian besar dipengaruhi oleh laki-laki. Kenapa? Laki-laki setelah dia umur 10 tahun sampai 15 itu akan memproduksi calon anak. Calon anak itu akan matang sampai 3 bulan. Jadi dari dari kepala sampai ekor itu sekitar 3 bulan. Tapi yang mengerikan perangkatnya diproduksi terus setiap hari. Dan tiap 3 hari kantung sperma laki-laki penuh. Ini yang mengerikan. Laki-laki itu kalau stres larinya 3 kebanyakan ya. 1 makan, 2 narkoba diwakili dengan smoking, dan yang ketiga seks. Bedanya apa? Kalau makan ujungnya overdosis, jantungan mati. Nafsa sama overdosis, 1 pil, 2 pil, muntah darah, dead. Nah kalau seks ini yang mengerikan, dia akan berubah bentuk. Nggak bisa hari ini saya nge-seks sekali, besok 2 kali, enggak. Jadi mulai itu, ya ketika terutama yang SD kelas 5, 6 dan SMP ini, itu
kalau enggak diajari cara mengelola kantung sperma, serem. Kenapa? Awalnya nonton pornografi, dia akan bosan ke coli, onani, masturbasi atau vape. Bosan, nanti mulai itu pacaran. Bosan ke sesama jenis, bosan ke binatang, bosan sampai ke benda-benda. Dan itu sudah kami temui semua di Peduli Sahabat. Itu yang mengerikan. Nah, banyak orang tua yang nggak tahu, Kak Sinyo, anak saya sudah coli, onani atau enggak. Banyak nggak tahu kan. Gampang pada, dan bapak-bapak mestinya tahu, tapi nggak ngajari ke istrinya. Kok di usia SD kelas 5, kelas 6, SMP, anak laki-laki itu kan jarang mandi, susah mandi, kalau mandi mandi bebek. Terus tiba-tiba dia di kamar mandi itu bisa sampai 20 menit, 30 menit. Nah, itu tuh. Mimpi basah itu mestinya sekali, minimal dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan. Minimal mimpi basah, minimal sekali. Kok nggak pernah mimpi basah, dia dibuang secara manual. Dan banyak orang tua yang nggak tahu. Saya punya teman sendiri itu, teman akrab, perempuan janda. Saya tanya, Kak, anaknya sudah balik belum dewasa biologisnya? Kayaknya sudah Kak Sinyo. Sudah nonton pornografi? Enggak tahu, kayaknya sih enggak gitu. Nah, saya akrab sama anaknya. Saya tanya, Bang, sudah nonton pornografi? Sudah. Sudah coli? Sudah. Jadi ibunya enggak kena. Nah, padahal bapak-bapak ini tahu. Tapi enggak dijelaskan ke istrinya. Atau malu mau menyampaikan, kenapa dulu pelaku yang sama gitu ya. Akhirnya malu gitu. Padahal ya jangan, kita harus diajari, nanti boleh ditanyakan ya, bagaimana cara mengelola kantung sperma. Nah, kategorinya ini monggo mau mengikut yang mana ya. Kalau di Peduli Sahabat dibagi menjadi 3. Kalau di lembaga lain belum tentu. Ini kalau di kita ukurannya jelas. Normal itu apa? 1 kali 24 jam anak kita nggak pegang gadget dalam bentuk apapun itu baik-baik saja. Masih berapa menit Kak? Masih berapa menit ya? Oh iya, enggak, maksudnya saya oh iya, cukup. Nah, kecanduan itu 1 kali 24 jam nggak pegang gadget, merasa resah dan gelisah. Tapi masih bisa ditangani. Nah, apa mania? Mania itu yang kami tangani. Kalau kecanduan nanti kita ajari ya. Kalau mania itu sudah nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau sekolah, nggak mau mandi. Nggak mandinya itu nggak kira-kira. Ada yang sampai 1 bulan nggak mandi. Itu yang kami tangani. Jadi saya masuk ke kamarnya tuh lengket-lengket gimana gitu. Jadi kalau Bapak Ibu anaknya masih cuma kecanduan, nanti masih bisa bantu. Ya, itu kategorinya. Nah, contohnya apa yang harus kita kerjakan nih? Masukan untuk orang tua. Karena ini waktu terbatas, maka saya kasih contohnya saja ya, beberapa. Yang pertama, secara psikologis, Bapak Ibu mau pakai teori tumbuh kembang apapun ya, mau teori tumbuh kembang apapun, satu-satunya cara di zaman now adalah menjadi sahabat terbaik bagi anak-anak kita. Mau pakai teori tumbuh kembang apapun. Intinya mereka kalau apa-apa tuh ngomongnya ke kita, enggak ke orang lain. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, komunikasi yang sehat. Apa komunikasi yang sehat? Indikatornya ada 2, kan saya psikometri. A, jujur, terbuka tetapi tidak vulgar. Saya ulang. A, jujur, terbuka tetapi tidak vulgar. Sesuaikan dengan kemampuan otak si anak. Kalau Bapak Ibu ngajarnya seperti Bapak Ibunya, wassalam. Saya dulu tanya sama mama, "Ma, aku asalnya dari mana? Soko endi?" Beli di toko. Jangan nyari di toko. "Ma, mana bayinya?" "Ih, kamu cerewet amat tanya melulu." Enggak ada source, enggak ada sumber yang lain. Terus Bapak Ibu ketika ditanya anak zaman now, "Ma, aku asalnya dari mana?" Beli di toko, ngikuti orang tua. Dia nyari di toko nggak ada, tanya sama temennya yang sama begonya kan. Kamu tahu nggak cara buat bayi? Nggak tahu. Itu ada HP mamahnya tergeletak.
polanya dibuka, polanya mama kotak. Terus pakai AI tadi. Hey Google, cara membuat bayi. Sudah wassalam. Iya, sekarang lo banyak yang nggak tahu kan, menghidupkan laptop pakai suara sekarang bisa. Buka HP sekarang bisa pakai voice. Orang tuanya nggak tahu, HP-nya canggih, dia cuma pakai pola, pakai finger. Terus anaknya, mama nggak tahu. Terus dia masukkan suaranya dia. Open, nah gitu. Pas mamanya nggak ada, open, suaranya dia yang kerekam. Wassalam gitu. Banyak yang nggak tahu kan, makanya beli HP jangan canggih-canggih. Gitu. Yang B, jangan jadi saya kasih contoh ya, saya dan istri saya sekalipun belum pernah berbohong ke putra-putri kami, sekalipun. Buahnya apa? Selalu percaya anak-anak kita. Putra-putri kami umur 6 tahun sudah paham reproduksi manusia dua-duanya. Indikator yang B, jangan memutus komunikasi. Apa memutus komunikasi? Pandangan mata, gestur tubuh. Hargai anak-anaknya. Nah tadi masalahnya Bapak Ibu nggak mau menghargai. Akhirnya apa? Mereka mencari penghargaan di luar. Contohnya ya, Ma, Assalamualaikum. Mamanya kan lagi jual apa gitu ya, jual. Terus, Ma, ini ada surat dari ustadzah, katanya disuruh baca mama. Mamanya jamnya sambil pegang HP. Makasih ya, taruh di meja. Gitu. Itu nggak menghargai anaknya. Mestinya letakkan, lihat anaknya, pandang wajahnya, harga dia sebagai manusia. Ada apa nak? Ini ada surat. Ya Allah, kamu amanah sekali. Tapi ini mama lagi jual celana dalam khas. Batik. Batik apa ini? Saya kurang tahu. Kan ini promosi ya. Nanti bacanya setelah mama selesai transaksi boleh nggak? Boleh, itu namanya menghargai. Bapak ibu gampang kalau melihat anaknya terus, Dek, dia diam saja nggak memandang wajah bapak ibu, dia mencontoh bapak ibunya. Jadi komunikasi yang sehat itu jujur, terbuka tapi tidak vulgar. Yang kedua, menghargai anak-anak kita. Yang kedua, setelah komunikasi yang sehat, hubungan yang erat antar keluarga. Ya, ini kadang karena jarak ya. Hubungan yang erat, indikatornya juga ada dua. A, orang tua memahami anak, B, anak memahami orang tua. Saya ulang, A, orang tua memahami anak, B, anak memahami orang tua. Kalau yang A, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini, ayah bunda umu abu tahu, tapi saya nggak dijalankan. Coba, contohnya apa? Pak, aku mau main PUBG, astagfirullah, menurut MUI itu haram, sudah. Saya pengen tanya, anaknya mau main sama siapa? Bapaknya ngomongnya seperti itu. Padahal bapak dulu penggemar PUBG juga, lewat apa, gedebok pisang, dor, membayangkan jadi TNI dan Polri. Emaknya sama saja, anaknya SD ya, kelas 5, lagi musimnya Blackpink, mah aku lagi suka Blackpink, astagfirullah, haram itu, sudah. Ibu lupa penggemar dulu New Kid on the Block, NSYNC, Tommy Page, Ancol Pondaa, bahkan mungkin Bang Haji Roma Urama dipegang gitu. Dulu ibu juga teriak-teriak, Bapak Ibu jangan membayangkan anak-anak kita lahir jadi soli-soli yang enggak, itu butuh proses. Jangankan manusia, Rasulullah, sekelas Rasulullah dicuci dulu, apalagi kita. Ya, jadi teman itu selama berkembang, nggak bisa wah kamu tuh harus soli-soli, nggak bisa. Ya sabar kita sambil menemani. Jadi ya kita yang downgrade gitu, yang memahami mereka, jangan dipaksa mereka yang memahami kita. Jadi kita downgrade dulu. Oh ini lagi hot-hotnya nih, lagi semego-semego nih. Nah kalau anak memahami orang tua, ya saya maklum banyak orang tua yang nggak belajar ilmu parenting, sehingga ya nikah-nikah saja. Bagaimana sih supaya anak tahu kita lagi capek, kita lagi kesulitan keuangan gitu? Ya lewat analogi, lewat diajarkan langsung, di pengalaman langsung. Contohnya, nggak bisa Bapak Ibu tuh, Mah aku pengen main ke mall, bokeh tau nggak? Bokeh itu apa mah? Nggak punya uang,
Nggak punya, dia konsep nggak punya uang tuh bagaimana bingung. Mamanya belanja tiap hari, bapaknya masukkan ke ATM keluar uangnya gitu. Kalau kami, nih papa bekerja kalau keluar rumah itu bekerjanya selama 30 hari, nanti dapat gaji. Nih gajinya berupa uang 5 juta. Untuk apa? Ini ya untuk bayar listrik, ini harus bayar kita air, untuk makan dan sebagainya. Sisa makan waktu itu saya hitung ya, nih sisanya 2 juta untuk makan 4 orang. Anak saya jadi tahu, oh bapak saya bukan orang kaya. Jadi kalau mau apa-apa ngomong dulu gitu. Atau diajak misalnya, yuk sini nak, kemana mak? Ikut bapak kerja di mana? Di SDLHI. Itu namanya fingerprinted, maaf Anda terlambat 5 menit, dipotong 5.000. Udah gajinya kecil dipotong melulu gitu. Aku nggak betah di sini, itu yang dirasakan bapak setiap hari. Dia punya gambaran gitu. Nggak percuma bapak ya SD SMP terus bapak ini membanting tulang. Percuma. Nggak paham, dia belum pernah bekerja. Iya kan? Dipukuli, disiksa, yang taunya bapak ibunya jahat. Karena dia belum pernah bekerja gitu. Jadi ajak supaya tahu. Saya pengen tanya bapak ibu. Saya pengen tanya, boleh nanti resen ya, dapat hadiah dari panitia. Misalnya nih bapak ibu pulang, saya pengen tanya siapa yang nawarin teh anaknya. Terus sepatunya diambilin, ditaruh di tempatnya, hampir nggak ada. Pulang, pak pinjam HP-nya gitu. Kenapa nggak mau tahu urusan orang tuanya? Ya next, secara praktik sehari-hari nih, yang pertama, jangan lupa berdoa. Ya, ini senjata utama kita boleh pakai ikhtiar apapun, tapi kalau kita nggak berdoa ya mohon maaf gitu. Bapak ibu harus tahan bangun sepertiga malam terakhir, puasa sunnah, puasa Daud, sholat duha dan sebagainya. Nggak bisa tuh, aduh saya. Kita bapak ibu mungkin dulu ini jadi orang sukses karena boleh jadi amalan kebaikan bapak ibu kita. Jadi doakan. Ini senjata kita sebagai umatmu. Muslim. Yang kedua, jadilah role model yang baik. Celakanya bapak ibu nggak jadi model yang baik gitu. Ya, misalnya ya jam 9 pagi, jam 9 malam, anaknya masih, tidur, bisa sekolah. Tapi bapaknya nonton Chelsea lawan Arsenal. Nggak bisa. Di kami jam 9 tidur ya kita tidur. Jadi kita jadi role model yang baik. Kalau pengen anaknya rajin ke masjid, kita rajin ke masjid. Kalau ininya anaknya pintar minta maaf, kita harus sering minta maaf. Jadi jadilah role model. Nah, celakanya bapak ibu juga banyak yang kecanduan gadget. Coba sehari nggak boleh pegang aja udah, ada yang WhatsApp enggak ya? Gitu. Kemudian pahami mereka itu sedang hot-hotnya, lagi memang masa pertumbuhan di mana mereka banyak bermain-main. Ini penting, saya kasih contoh ya. Ini enggak ada. Ini misalkan ini bangunan 5 lantai, terus kita di lantai atas. Kalau tiba-tiba terjadi gempa, saya pengen tanya, bapak ibu menyuruh saya keluar dulu atau keluar sendiri-sendiri? Kak Sinyo, silakan keluar dulu gitu. Enggak, kalau perlu saya diinjak-injak. Jadi pahami, ya dia sedang masa hot-hotnya. Sekitar berapa? 10 tahun. Jadi bapak ibu kalau misalnya nih anaknya kecanduan di umur 12, tunggu sekitar 10 tahun. Dia akan ada masa peaknya. Selain pornografi, dia akan ada masa bosananya. Jadi pahami, oh dia seperti saya dulu gitu. Coba dulu ibu rela memutuskan pacarnya demi nonton Tersanjung. Jangan, aku mau nonton Tersanjung, gak boleh diapelin. Nah, gitu. Alhamdulillah ya. Jadi pahami bahwa mereka sedang masa perkembangannya. Nah itu nanti kalau bapak ibu kasar dan jahat, misalnya nih jam maghribnya jam 6. 10 menit kemudian, ini ya 10 menit lagi adzan, dijawab, dipukuli. Taunya bapak ibunya jahat, dia nggak sampai pesan adanya nggak sampai. Sama kalau saya usap kepalanya, saya kasih teh dan kue, bang. 10 menit lagi adzan. Dia juga nggak adzan masih main, tapi yang dia tangkap bapak ibunya baik. Gitu ya. Jadi instingnya yang muncul adalah dia perlawanan ketika melakukan kesalahan. Kemudian update iktek.
Ini hati-hati ya. Nah, jadi sekarang gapnya terlalu jauh. Coba bapak-bapak, ustadz-ustadzah ngomong seperti ini sama laki-laki. Hei kalian ya, coli onani nggak boleh, masturbasi haram. Terus dia buka internet. Tahun 2019 ada penelitian, itu ditanyakan anak SMA ke saya. Kak Sinyo, ini ada penelitian diduga penyebab kanker prostat karena kantung sperma ini kalau enggak dikeluarkan 2 hari akan bisa menjadi kanker prostat. Jadi diduga harus dikeluarkan rutin. Coba Bapak Ibu bingung kalau jadi anak-anak sekarang. Mau ngikut Bapak Ibunya atau ikut penelitian gitu. Bingung. Kalau saya bisa jawab, nama saya Bapak Ibu enggak update ilmu pengetahuan gitu. Nah, anak umur di bawah 2 tahun menurut dokter Tiara Alisara dari Universitas Indonesia maksimal boleh pegang gadget 2 jam per pekan per 7 hari. Jadi sehari 15 sampai 10 menit. Itu menurut dokter Alisara loh ya, bukan saya. Jadi banyak motorikin halusnya, banyak diajak bermain dan sebagainya. Anak di atas umur 2 tahun agak keras nih karena jaraknya ya. Itu maksimal 2 jam per hari. Jadi lebih baik ditaruh tiap hari, jangan ditaruh Sabtu dan Ahad. Kenapa? Keponya tinggi. Jadi lebih baik main tiap hari 2 jam. Misalkan pulang jam 3, 1 jam setelah pulang sekolahan, menjelang tidur 1 jam. Nah seperti itu. Daripada ditumpuk Sabtu dan Ahad. Kenapa? Dia akan mulai berbohong, mencuri internet, main ke warnet. 1 Ahad nggak mau diajak kemana-mana. Bang, ayo main sama kakek, nggak mau. Kenapa? Ini waktunya mau aku main game. Jadi tiap hari saja. Nanti lama-lama bosan. Ya, bosan sendiri. Ya, next. Kita akan ngejar waktu. Penuhi imajinasinya di usia 1 sampai 10 tahun. Jangan dipotong. Apakah harus pakai gadget? Enggak harus pakai gadget. Lewat cerita, lewat permainan, cari mainan edukasi yang keren, misalnya bedok dan sebagainya. Saya ingin tanya, di sini yang masih main cinciripit siapa dengan anak-anaknya? 1, 2, 3, ya 4. Terus tebak-tebakan A, B, C, D. D duku. 1, 2, 3. Ya sekitar 10%. Lainnya enggak. Saya masih main. Itu kalau di Maje kita main cinciripit gula batu. Ketawa-ketawa dia. Sampai Isa. Jadi penuhi imajinasinya. Jangan dipotong-potong. Misalnya nih. Ada anak 10 tahun, 9 tahun. Ma, aku pengen jadi Naruto. Oh, mana ada Naruto lompat-lompat, itu memotong. Enggak boleh ya. Oh iya, Umi jadi Tante Tsunade. Wah, itu kan. Jadi gitu ya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, kenalkan dunia nyata sejak dini secepat mungkin supaya dia transisinya nanti enggak mengalami break di tengah jalan. Jadi kenalkan. Saya pengen tanya, siapa anaknya yang 10 tahun sudah bekerja? Padahal dalam Islam akil itu 10 tahun ditandai kalau enggak sholat boleh dipukul, balik 10 sampai 15. Putra saya yang waktu itu 10 tahun kan pisah kamar, wajib pisah ranjang kan. Itu kamarnya harus sewa, makannya harus beli, listriknya harus bayar. Ngikutin Islam saya. Apa Islam itu sudah sempurna. Akhirnya apa, dia sekarang mudah cari kerja, biasa bekerja. Di boarding ketika dia nggak punya uang itu ya nyuciin punya temennya per ember 5.000. Karena dia biasa cari uang sejak kecil. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus ya biasakan mereka kenalkan dunia nyata bahwa oh nggak semuanya selamanya hayalan gitu ya. Nah kadang kita bahkan sampai mahasiswa dikasih terus ya. Ya kan sampai mahasiswa dikasih ya terus sampai dianggap anak-anak. Kenapa? Karena kita menganggap mereka anak-anak terus. Seperti psikologi umur 17 tahun ke bawah dianggap anak-anak. Kemudian puji anak-anak ya. Sering dipuji.
Masya Allah sudah capek-capek ya dibantu ya, ini kasih teh dan sebagainya. Dipuji, dihargai. Ya. Kalau enggak dia akan mencari pujian di luar. Contoh yang lain, temani bermain. Enggak usah harus yang mahal-mahal. Saya dulu pernah jadi bapak rumah tangga. Itu kalau saya setrika, anak-anak kan di rumah. Itu saya bikin dari kertas, bikin bola, terus ambil keranjang sampah. Dek, bang, kalau bisa memasukkan yang paling banyak kasih abi hadiah. Itu 2 jam mereka ribut melulu. Kenapa? Kalau abangnya kalah nggak terima, adanya kalah nggak terima gitu kan. Jadi gunakan misalkan batang tusuk gigi atau pakai korek api. Ini ya, bikin ikan mengarah selatan, pindah 3 menjadi utara, itu bisa berjam-jam. Jadi Bapak Ibu nggak mau tahu urusan itu, kenapa? Bapak Ibunya juga kecanduan ke gadget gitu. Iya. Contoh yang lain masih ada enggak nih? Ya, arahkan kegiatan positif. Putra putri saya arahkan kegiatan positif tadi. Karena putri saya jago menggambar, saya arahkan Dek ke YouTube, misalkan belajar YouTube, difasilitasi. Saya yakin Bapak Ibu dan sini banyak yang misalkan punya dana ya. Ya belikan kamera, belikan apa, Dek, mamanya pinter masak. Tolong dong direkam, kemudian kamu edit. Putra putri saya belajar semua sendiri, mandiri. Putri saya nanti boleh di bahasa Inggrisnya fluently, seperti orang bule. Kalau saya kan Inggrisnya Inggris Jawa ya, medok. Kalau dia udah kayak orang bule gitu, kenapa? Ya interaksinya dengan orang-orang bule, native speaker gitu. Di usia SD, jadi arahkan ke kegiatan positif. Jadi teknologi ini digunakan untuk kegiatan positif. Kenapa? Man behind the gun, tergantung kita. Tahun 2019 kekayaan dunia dikuasai teknologi. Coca-Cola Company yang dulu mendominasi dunia melorot di urutan 13. Nomor 1 siapa? Apple. Nomor 2 Google. Orang terkaya di dunia waktu itu pendiri Amazon. Sekarang tergeser oleh Tesla. Pertanyaannya, mana umat muslim? Enggak ada. Jangan salahkan mereka pornografi, ateis, agnostik, ya jangan salahkan. Kenapa kita nggak produktif? Bapak Ibu jangan ngeri loh sekarang lewat internet itu ya. Saya pasti contoh, Bapak Ibu capek-capek ngajarin nak kamu sholat, puasa, zakat. Kenapa mah? Menyembah Allah, menyembah Tuhan. Di internet, kenapa kamu menyembah Tuhan? Ya yang menciptakan alam semesta ini Tuhan. Dia tanya, oh kalau begitu kamu rumusnya ada yang diciptakan, ada yang menciptakan. Iya, dia tanya, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jawab apa coba Bapak Ibu? Dan harus dijelaskan dengan akal. Enggak bisa cuma, oh enggak boleh haram, enggak bisa. Jadi ngeri sekarang. Jadi arahkan kegiatan positif yang bermanfaat. Ngeri kalau kita nanti nggak produktif. Jack Ma, pendiri Alibaba.com, itu kekayaannya sebelum lepas Alibaba sahamnya itu setara dengan 1.400 triliun, bisa mendirikan sebuah negara. Umat muslim, Bapak Ibu ada yang beraktivitas di Jabodetabek, saya kurang tahu di Jogja, ada? Nggak ada, nanti bisa main di Jabodetabek. Umat muslim tuh di pinggir jalan, nyetel Nisah Sahaban atau pengajian Zainuddin MZ, ngemis di pinggir jalan Pak, masuk surga, kencrengan, itu kelakuan umat muslim. Ngemis di pinggir jalan. Itulah kenapa ya bantuan Palestina, ya kenapa ya kita nggak mau menguasai teknologi. Coba bayangkan nih saya pendiri Facebook, pendiri Mark. Jadi Mark misalnya, lah butuh apa? Kita butuh kolam renang, Kak Sinyo, kolam renang 4 tingkat, saya bikin gitu kan. Gitu. Jadi please arahkan untuk menguasai teknologi. Jadi bikin game yang positif dan sebagainya. Ya itu saja materinya, kita ke tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Tafadhol. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk Kak Sinyo.